Taipan generasi ketiga. Itu rekor jumlah wartawan berkumpul selama sidang berlangsung. Menyemut di lobi gedung, beberapa stasiun televisi menyiarkan secara langsung breaking news. Layar-layar kaca dipenuhi liputan terkait, termasuk memutar lagi potongan berita pembentukan komite independen, janji saat kampanye presiden. Para pengamat sahut menyahut mengomentari banyak hal. Keramaian itu memuncak saat mobil Hotma Cornelius merapat. Wartawan saling sikut mendekat. Mereka tahu siapa yang dipanggil di hari terakhir. Tuan Lim yang turun bersama pengacara top itu. "Selamat pagi, kalian sepertinya cinta sekali dengan aku." Hotma Cornelius bergurau tertawa lebar. "Selalu menungguku datang tidak sabaran." "Tuan Lim, apakah Tuan sudah siap menghadapi sidang hari ini?" Wartawan tidak sempat membalas salam Hotma Cornelius, langsung menyambar. Untuk seorang pengusaha kaya raya, tampilan Tuan Lim sederhana, mengenakan celana katun biasa, kaos berkerah biru selobi, kulit hitam. Tidak ada jam tangan mahal atau gawai yang dibawa. Tubuhnya gendut, pendek dengan rambut nyaris botak. Usianya 50-an. Dia adalah generasi ketiga Lim. Dia sukses melipat gandakan kekayaan yang dibangun oleh kakeknya. Kemudian diteruskan ayahnya, lantas diberikan kepadanya. Tuan Lim hanya tersenyum, tidak menjawab. Dia jarang muncul. Selalu orang-orang kepercayaannya yang mewakili. Sesekali terlihat di acara keluarga atau kumpul-kumpul para Taipan. Hidupnya lebih banyak tertutup dari publik. "Bang Hotman, apa komentar Anda tentang kejadian kemarin? Kecelakaan di perempatan. Menurut info, korbannya adalah saksi yang seharusnya datang saat pemeriksaan Menteri Baco." Wartawan menyambar ke pertanyaan lain. "Kenapa kau tanya soal itu ke aku? Aku ini bukan polisi lalu lintas. Tanyakan ke mereka." "Tuan Lim, apakah benar Anda memiliki relasi khusus dengan Menteri Baco? Konsesi proyek raksasa itu juga melibatkan perusahaan milik Menteri Baco." Tuan Lim lagi-lagi hanya tersenyum. Petugas membantu membuka jalan, terus maju. "Jangan mancing-mancing. Susah sekali memberitahu kalian. Sidang ini tertutup. Tidak ada pertanyaan tentang substansi." "Bagaimana dengan kesaksian Ibu Siti tentang tambang emas milik PT Semesta Mineral dan Mining yang membuat cacat bayi-bayi? Atau penggusuran ribuan warga untuk kawasan SIIB?" Wartawan tidak peduli, terus melontarkan pertanyaan. "Apa yang akan Tuan Lim lakukan jika konsensi itu dibatalkan oleh komite independen?" Tuan Lim tetap tidak menjawab, terus melangkah. "Itu tidak akan terjadi," Hotma Cornelius menimpali. "Aku tidak pernah kalah. Kalian catat baik-baik. PT Semesta Mineral dan Mining akan mendapatkan izin konsesi tambang itu." Rombongan telah memasuki pintu. Petugas mencegat wartawan masuk. 15 menit kemudian Tuan Lim dipanggil memasuki ruangan sidang. Petugas membawakan kitab suci, sumpah dibacakan. "Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya." Tuan Lim duduk di kursi, lenggang sejenak. Baik pihak penggugat, silakan dimulai." Pimpinan sidang bicara. Salah satu aktivis lingkungan berdiri membawa beberapa lembar kertas seadanya. Tidak mudah mengumpulkan informasi, bukti, apalagi saksi terkait sepak terjang Tuan Lim. Seperti ada benteng tinggi yang mengitari Taipan besar itu. Tidak tersentuh, tapi mereka akan mencobanya. "Saudara Lim, apakah benar Anda donatur terbesar capres terpilih?" Aktivis mulai bertanya. Tuan Lim mengangguk dengan aksennya khas, volume suara rendah mulai menjawab. "Tidak perlu aku jawab sekalipun. Rasa-rasanya semua orang sudah tahu itu. Laporan keuangan donatur pemilihan presiden diumumkan secara terbuka dan diaudit oleh lembaga negara. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Aku memang donatur terbesar." "Iya, semua orang memang tahu itu, Saudara Lim," aktivis menimpali. "Tapi apa alasan sebenarnya Anda menyumbang sebanyak itu? Rasa-rasanya yang satu ini tidak banyak orang yang tahu. Jadi pertanyaannya, kenapa Anda begitu semangat mendukung capres terpilih?" Tuan Lim diam sebentar. "Aku menyukai visi misinya, mewujudkan negara yang maju. Menurutku bagus. Bukankah visi misi capres yang lain juga mirip? 11-12 saja."
mewujudkan negara yang maju. Kenapa Anda tidak menyubah ke capres itu? Atau jangan-jangan karena capres satunya jelas-jelas menolak konsesi proyek Anda dan hendak membatalkannya? Tuan Lim menggeleng. Tidak. Sebagai pengusaha, kami membutuhkan stabilitas politik, keberlanjutan ekonomi, agar bisnis berjalan lancar, tumbuh. Capres yang aku dukung adalah calon dari partai politik pemenang periode sebelumnya. Jadi dia lebih cocok melanjutkan pembangunan. Ini tidak ada kaitannya dengan konsesi proyek. Situasi sedang langsung serius. Aktivis berusaha menyerang. Ini menarik, Saudara Lim. Aktivis itu menunjukkan selembar kertas dari tangannya. Saudara baru saja bilang sebagai pengusaha, saudara mendukung keberlanjutan. Nah, menurut catatan kami, saat pemilihan presiden 10 tahun lalu, saudara justru menyumbang ke capres yang didukung partai politik lain, yang saat itu menjadi partai penguasa. Sayangnya, capres dan partai itu kalah. Lantas Anda pindah mendukung presiden terpilih juga partai politiknya di pemilu berikutnya. Pindah-pindah dukungan dengan mudah. Maka sebenarnya, apa yang dimaksud dengan keberlanjutan stabilitas ini? Atau jangan-jangan sudah menjadi tabiat pengusaha, selalu nempel ke pemenang pemilu, apapun partainya. Kiri kanan oke, karena sebenarnya yang harus dijaga adalah stabilitas bisnis kalian dan keberlanjutan proyek-proyek kalian. Keberatan Yang Mulia, Hotmar Cornelius menyambar. Pilihan politik klienku sama sekali tidak ada relevansinya dengan kasus ini. Justru ini sangat relevan. Aktivis lingkungan menimpali cepat. Saudara Lim sangat berkepentingan atas siapa yang jadi presiden. Karena capres satunya telah mengambil posisi menolak konsesi. Dia jelas melakukan apa saja agar capres yang didukungnya menang. Laporan audit donasi kampanye itu omong kosong. Kita tidak pernah tahu berapa banyak dana digelontorkan oleh donatur yang tidak tercatat. Termasuk dana yang dikeluarkan oleh PT Semesta Mineral dan Mining untuk bagi-bagi laptop, untuk bagi-bagi amplop, sembako, acara pengumpulan massa. Keberatan Yang Mulia, ini jadi kemana-mana. Kenapa malah membahas donasi kampanye? Jika pihak penggugat punya bukti pelanggaran donasi kampanye, harap serahkan di sidang ini. Lenggang sejenak, aktivis itu mengusap dahi. Kita tahu sama tahu situasinya Yang Mulia. Terus terang, kami tidak punya bukti berapa dana yang digelontorkan PT Semesta Mineral dan Mining untuk capres terpilih. Tapi kami punya bukti. Persis setelah capres itu berjanji akan membentuk tim independen yang akan mengevaluasi izin konsesi di acara talkshow kampus. Saudara Lim menelpon capres. Silakan periksa catatan telepon yang kami dapatkan. Aktivis itu menyerahkan selembar kertas lain. Pimpinan sidang memeriksa kertas tersebut valid. Apakah saudara Lim melakukan panggilan telepon ini? Tuan Lim memperbaiki posisi duduk sejenak. Benar Yang Mulia, tapi itu hanya sekedar telepon. Bertanya apa kabarnya, dijawab baik-baik saja. Aku mendoakan agar dia sehat-sehat selalu. Bukan itu isi pembicaraan tersebut. Aktivis memotong. Hanya itu, atau kalian punya transkrip percakapannya? Hotmar Cornelius menyergah. Aktivis terdiam. Mereka susah payah mendapatkan bukti tentang panggilan telepon itu dari anonim seseorang yang bersimpati pada perjuangan mereka memberikan informasi rahasia itu. Tapi hanya itu yang mereka punya. Nomor panggilan, waktu panggilan dilakukan, tidak ada rekaman karena telah lama dihancurkan oleh operator. Apakah pihak penggugat punya isi pembicaraan telepon itu? Aktivis menyekadahi. Yang Mulia, kami berusaha membuktikan jika saudara Lim menggunakan pengaruh juga uang untuk melancarkan izin konsesi itu. Tapi itu tidak mudah. Semua orang tahu mereka sangat berkuasa yang bahkan bisa dengan mudahnya membuat kecelakaan untuk membunuh saksi. Keberatan Yang Mulia, Hotmar Cornelius berseru lantang, wajahnya memerah. Hanya karena sedang ini menjamin setiap pertanyaan. Bukan berarti pihak penggugat bisa menuduh semaunya. Klienku tidak ada urusannya dengan kecelakaan itu. Keberatan diterima. Pimpinan sidang mengangguk.
Harap pihak penggugat fokus pada poin yang hendak disampaikan. Baik, Yang Mulia. Aktivis satunya berdiri menggantikan rekannya. Saudara Lim, apakah Anda tahu jika salah satu pengusaha perusahaan di bawah PT Semesta Minerals dan Mining memberikan pendanaan kepada startup yang dimiliki oleh anak presiden? Iya, aku tahu. Kami memang berinvestasi di banyak startup yang menjanjikan diversifikasi bisnis. Kenapa startup anak presiden itu dipilih? Kenapa tidak? Kami memang mencari startup yang potensial. Potensial? Ini membingungkan. Menurut riset lembaga analisis startup, yang seharusnya saudara telah membacanya, ada ribuan startup di luar sana yang jauh lebih potensial. Ada daftarnya. Di negara ini sendiri, ada 20 startup yang dibuat oleh anak muda dengan latar belakang lebih meyakinkan. Tidak ada satupun yang saudara pilih. Kenapa perusahaan saudara justru mendanai startup yang bahkan konsepnya pun tidak jelas, pasarnya tidak ada, dan akhirnya terbukti gagal total? Itu resiko investasi, biasa saja. Untuk perusahaan yang selalu cermat dalam berbisnis, itu tidak biasa, Saudara Lim. Kecuali perusahaan Anda sedang menanam jenis investasi yang lain, yang memang tidak mengharapkan keuntungan komersial, seperti yang dulu keluarga Anda lakukan saat memberikan rumah megah ke komandan tentara yang membantu menutupi kecelakaan di Lubang. Keberatan, Yang Mulia. Hotma Cornelius menyala lagi, terlihat kesal. Ayolah, pihak penggugat sengaja memancing agar klienku terjebak dalam pertanyaan yang tidak bermutu. Sidang ini bukan warung kopi, tempat saling berbual. Kalian jelas-jelas tidak punya bukti, tapi terus mengungkitnya. Keberatan diterima. Pimpinan sidang bicara. Harap pihak penggugat fokus pada substansi yang hendak dibuktikan, atau kita hanya akan membuang-buang waktu saja. Dua aktivis itu saling tatap sejenak. Mereka telah berusaha mengais bukti-bukti sebulan terakhir, tapi itu tidak cukup. Bahkan jika mereka punya waktu 1 abad, tetap tidak mudah melawan korporasi raksasa dengan sumber daya tidak terbatas. Saudara Lim, rekan aktivis lainnya berdiri menggantikan posisi. Anda dikenal sebagai pengusaha kakap di bisnis tambang terbesar di negara ini. Banyak sekali tambang Anda di negara ini, tersebar di berbagai penjuru negeri, mulai dari tambang emas, batu bara, nikel, timah, biji besi, dan sebagainya. Tapi menurut ulasan majalah internasional, saudara dinilai hanya pengusaha jago kandang, tidak pernah masuk perusahaan tambang di kelas dunia. PT Semesta Minerals dan Mining tidak pernah berhasil menaklukkan negara lain. Nihil. Tambang yang dimiliki oleh saudara di negara lain, apakah benar demikian? Tuan Lim tertawa kecil membuat dagunya bergerak-gerak menggeleng. Soal itu, kami memang lebih fokus di dalam negeri. Buat apa membuka tambang di luar negeri, jika di sini potensinya sudah sangat luar biasa. Lagi pula kakekku pernah menasihati agar mengutamakan investasi di dalam negeri, lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oh iya, aktivis itu mengambil majalah tersebut. Tapi bukankah visi misi PT Semesta Minerals dan Mining adalah menjadi tambang kelas dunia? Itu yang Anda katakan saat wawancara di majalah ini 15 tahun lalu. Visi misi itu juga tertulis di setiap laporan keuangan tahunan, juga di lobi gedung pencakar langit kantor PT Semesta Minerals dan Mining, menjadi tambang kelas dunia. Kapan perusahaan ini akan naik kelas dunia jika tidak berhasil ekspansi keluar? Iya, visi misi itu benar. Tapi kami tidak memprioritaskannya, belum tertarik. Belum tertarik atau ada alasan lain? Aktivis mengambil selembar kertas. Menurut catatan kami, PT Semesta Minerals dan Mining telah melakukan usaha ekspansi tambang di berbagai negara asing. Ada 6 akuisisi selama 15 tahun terakhir. Tapi semua gagal beroperasi. Karena apa? Nah, ini menariknya. Karena praktik tambang PT Semesta Minerals dan Mining dinilai buruk. 2 di antaranya tidak lolos review, 4 dihentikan oleh regulator negara tersebut, ditutup, dan lebih menarik lagi, PT Semesta Minerals dan Mining tersandung 2 kasus penyuapan kepada pejabat negeri.
kepada pejabat tinggi di negara-negara tersebut hingga dibatalkan konsesinya. Ini sangat mengherankan karena operasional tambang kalian di negeri ini justru dipuji telah sesuai standar internasional. Kalian mengklaim mendapatkan award, penghargaan dari berbagai lembaga terpercaya. Tapi kenapa di negara-negara yang governance-nya lebih baik, indeks persepsi korupsinya lebih baik, di negara-negara yang maju, PT Semesta Mineral dan Mining gagal total? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tuan Lim terdiam. Hotma Cornelius melonggarkan ikatan dasi. Dasar aktivis sialan. Dia tahu ini akan dibahas dalam sidang. Dia telah melatih kliennya untuk menjawabnya. Silakan dijawab Saudara Lim. Pimpinan sidang bicara setelah 1 menit masih lenggang. Tidak ada yang spesial soal itu Yang Mulia. Itu hanya bisnis biasa. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Setiap negara memiliki regulasi masing-masing. Kami hanya berusaha mengikutinya. Tuan Lim mulai menjawab, dia tetap tenang. Ada banyak juga tambang kami di sini yang gagal beroperasi, baik karena lokasinya ternyata tidak layak secara komersial, atau biaya operasionalnya terlalu tinggi, atau alasan-alasan lain. Sebagai informasi, karena banyak yang tidak tahu fakta ini, di 6 tambang yang kami akuisi di luar negeri tersebut, dan 6-6-nya mempunyai partner lokal. Perusahaan setempat, PT Semesta Mineral dan Mining hanya memiliki sebagian saham, bukan seluruhnya. Itu artinya apa? Tanggung jawab penuh atas keberhasilan eksplorasi, kemudian operasional tambang ada di perusahaan setempat, bukan PT Semesta Mineral dan Mining. Jika perusahaan setempat terkena kasus suap misalnya, gagal memenuhi regulasi negara tersebut, maka tidak otomatis bisa dikaitkan dengan PT Semesta Mineral dan Mining. Rasa-rasanya pengacaraku telah memberikan dokumen lengkap atas setiap kasus tersebut agar bisa dipelajari oleh anggota komite dan bisa menyimpulkan sendiri apakah itu memang tanggung jawab PT Semesta Mineral dan Mining atau sepenuhnya kegagalan dari partner lokal. Benar Yang Mulia, Hotma Cornelius mengangguk dengan timing yang sempurna. Dokumen tersebut telah kami tambahkan di lampiran terakhir. Klienku bahkan bekerja sama dengan penuh dengan aparat penegak hukum setempat untuk membongkar kasus suap dan pelanggaran regulasi yang dilakukan perusahaan partner klienku. Harap jangan dibalik faktanya. Dua aktivis menghela nafas. Justru pengacara ini yang membalik-balik faktanya. Jelas-jelas PT Semesta Mineral dan Mining yang memerintahkan penyuapan dan pelanggaran regulasi tersebut. Tapi mereka lagi-lagi tidak memiliki bukti-bukti pendukungnya.